Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya Puja Fatia Anissa dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil tugas kami. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya belum bisa menyampaikan presentasi secara langsung. Jadi saya membuat video presentasi ini menggunakan aplikasi Zoom. Saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pembelajaran makhluk hidup kelas rendah. Saya akan besarkan. Pembelajaran makhluk hidup pada kelas rendah dari kelompok 2 tadi mungkin sudah disampaikan oleh Indah, kemudian Lita dan Dini. Selanjutnya saya akan membacakan kembali serta mempresentasikan kembali. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon, serta merubah diri dan dari lingkungannya. Jadi makhluk hidup ini makhluk yang bisa bernapas serta berpindah tempat atau bahkan merubah dirinya sesuai dengan lingkungannya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ada ciri-ciri makhluk hidup, ada 7. Yang pertama ada makhluk hidup berkembang biak. Contohnya seperti apa makhluk hidup berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak contohnya seperti bertelur, kemudian menetas, kemudian menjadi sebuah ayam, misalnya itu contoh dari berkembang biak. Dari yang kecil, kemudian yang besar, itu contoh dari berkembang biak. Kemudian makhluk hidup bernapas. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan bernapas. Karena tanpa bernapas, makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Jadi itulah salah satu pembeda antara ciri-ciri makhluk abiotik dengan biotik. Jadi makhluk biotik ini bernapas, kalau abiotik tidak bernapas. Contohnya seperti batu, tanah, ya, awan, matahari merupakan salah satu makhluk hidup abiotik, makhluk yang tak hidup. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup itu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Kita ambil contoh manusia setiap hari beraktivitas, itu merupakan salah satu bentuk dari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian hewan bergerak. Nah, untuk tumbuhan, mungkin kita semua tidak pernah melihat bahwa tumbuhan itu bergerak. Tapi sebenarnya tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang bergerak pula. Contohnya seperti saat dia tumbuh. Kan dari yang kecil, kemudian besar, semakin besar pohon. Nah, itu suatu pergerakan. Nah, itu makanya makhluk hidup disebut tumbuhan merupakan makhluk hidup yang bergerak. Selanjutnya yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya pertumbuhan makhluk hidup yaitu tumbuh dari bayi, kemudian balita, kemudian remaja, dewasa, dan sebagainya. Itu merupakan suatu pertumbuhan dari manusia. Kemudian hewan pun sama. Dari bertelur, misal kita ambil contoh ayam. Bertelur, kemudian menetas, jadi dari ayam kecil, kemudian ayam besar. Nah, itu suatu pertumbuhan. Nah, berkembang pun sama. Setiap makhluk hidup itu mengalami perkembangan. Jadi dari yang kecil, pohon kecil, kemudian besar, itu suatu perkembangan. Kemudian makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Maksudnya apa? Makhluk hidup peka terhadap rangsangan adalah
Jika manusia nih, manusia kan makhluk hidup. Manusia berkembang. Manusia berkembang, kemudian dia bisa merasakan lingkungannya. Contoh kita, misal kita ditinggal di pegunungan. Nah, itu kan suatu suasana yang dingin. Nah, kita sebagai manusia pasti peka terhadap lingkungan tersebut. Nah, kita merasa kedinginan, kita menggunakan jaket, atau bahkan kulit kita pun yang sudah terbiasa dengan suhu yang tinggi akan cepat merasakan rangsangan tersebut. Selanjutnya, membutuhkan makan dan minum. Setiap makhluk hidup pasti perlu yang namanya makanan dan minum untuk tumbuh dan berkembang, ya. Jadi setiap makhluk hidup pasti butuh makan dan minum untuk suatu perkembangan dan pertumbuhan. Jadi poin nomor 4 dan poin nomor 6 ini sangat berhubungan. Selanjutnya, makhluk hidup mampu beradaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi kita kembali. Jadi makhluk hidup yang mampu beradaptasi artinya makhluk hidup tersebut bisa tinggal di lingkungan tersebut dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, beruang kutub. Beruang kutub itu tinggal di daerah yang dingin. Nah, bagaimana menyesuaikan dirinya, bentuk tubuhnya, serta kulitnya, bahkan bulunya pun sebagai penyesuaian dari lingkungan tersebut. Itulah yang disebut beradaptasi. Kalau untuk dari segi sosial, mungkin manusia untuk cara beradaptasi dengan sosialnya atau dengan masyarakat lainnya, perlu namanya penyesuaian. Nah, itu mungkin ada di salah satu materi sosial. Misal, kita hidup di lingkungan yang pertanian, dengan masyarakat yang selalu bertani. Nah, itu pun termasuk dari sebuah adaptasi lingkungan. Selanjutnya, kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup itu apa saja? Ada makanan, air, udara, cahaya matahari, serta tempat tinggal. Jadi makhluk hidup ini perlu sekali dengan 5 poin ini. Tanpa ini, makhluk hidup tidak akan bisa tumbuh dan berkembang atau tidak akan bisa hidup, ya, untuk menyesuaikan diri. Jadi makhluk hidup butuh yang namanya makanan. Contoh dari manusia, manusia butuh makanan nasi. Kemudian kalau hewan butuh makanan seperti daging, harimau makan daging kan. Kemudian tumbuhan butuh makanan. Iya, butuh makanan nutrisi untuk dia tumbuh. Seperti air gitu ya, tanah, zat hara, itu tumbuhan butuh makanan seperti itu. Kemudian air, tumbuhan butuh air ya, manusia pun sama dan hewan pun sama. Udara, setiap makhluk hidup butuh yang namanya udara. Untuk apa? Karena tadi dari ciri-ciri makhluk hidup bahwa makhluk hidup itu bernafas. Jadi kebutuhan makhluk hidup ialah udara. Cahaya matahari. Setiap makhluk hidup butuh sinar matahari untuk bisa bertahan hidup. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya sinar matahari, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun yang lainnya. Contoh manusia. Manusia membutuhkan cahaya matahari untuk menjemur pakaian, gitu kan. Kemudian untuk menghangatkan tubuh dia, nah itu sangat penting. Untuk tumbuhan, manfaat dari cahaya matahari sangat-sangat penting karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi perlu adanya namanya cahaya matahari. Kemudian tempat tinggal. Setiap makhluk hidup pasti butuh yang namanya tempat tinggal. Untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Manusia butuh rumah untuk tempat tinggal, untuk menghadapi
badai misalnya gitu kan, cuaca yang ekstrim. Nah, itu butuh manusia memerlukan tempat tinggal. Hewan pun sama. Jika udaranya semakin dingin, butuh goa untuk tempat tinggal gitu kan. Atau monyet misalnya butuh tempat yang tinggi gitu kan untuk melatih tangannya gitu kan, biar bisa bergantung-gantung gitu. Itu suatu tempat tinggal. Kemudian tumbuhan butuh tempat tinggal karena jika kaktus misalnya ya, kaktus kan tinggalnya di padang pasir, tinggal di daerah yang dingin misalnya gitu kan, berlawanan. Nah, itu juga merupakan salah satu eh, apa ya, peranan penting gitu bagi tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Jadi tempat tinggal merupakan salah satu hal yang penting bagi makhluk hidup. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari makhluk hidup ialah makhluk hidup merupakan benda yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk yang tak hidup. Mungkin contoh dari makhluk hidup tadi ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu merupakan makhluk hidup. Kalau makhluk yang tak hidup atau abiotik, contohnya seperti tanah, udara, awan, kemudian batu. Nah, itu makhluk tak hidup. Ciri-ciri tersebut seperti makan, bernapas, tumbuh dan berkembang, mampu berkembang biak, peka terhadap rangsangan, serta bergerak, merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Selain itu, ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda tak hidup adalah zat sisa. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu bisa mengeluarkan zat sisa. Contoh dari manusia. Manusia mengeluarkan feses untuk mengeluarkan zat sisa. Kemudian hewan mengeluarkan feses juga untuk mengeluarkan zat sisanya. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa. Contohnya karbon dioksida. Jadi fotosintesis pada tumbuhan merupakan salah satu pengeluaran zat sisa. Hewan mengelola oksigen, kemudian mengeluarkannya menjadi karbohidrat, merupakan salah satu bentuk pengeluaran zat sisa. Manusia pun mengeluarkan keringat, nah itu zat sisa juga. Jadi begitulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, bedanya dengan makhluk yang tak hidup seperti batu, batu tidak mengeluarkan zat sisa, batu pun tidak bergerak atau bernapas. Nah, itu bedanya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2, khususnya dari saya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan presentasi secara langsung, karena ada beberapa hal. Sekali lagi terima kasih, mohon diterima video penyampaian presentasi saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.